di akhir zaman Allah menurunkan Nabi Isa ke dunia untuk meneruskan ajaran Rasulullah. Ajaran tidak cukup syariat, tetapi sak hakikate. Tapi musuhnya wah luar biasa Pak, Dajjal. Wah, luar biasa nih. Bapak Ibu hadirin, saya sampai berkosam loh ya, demi Allah, Rasulullah pun mengajarkan dinut tauhid terhadap umatnya pada saat zaman beliau disebut zaman kenabian. Kalau tidak, nggak mungkin muncul ayat ini. Nggak mungkin muncul ayat surat Al-Ikhlas. Kul, katakan, ajarkan Muhammad, huwallahu ahad. Huwa utawi hidup, iku Allah utawi jenenge Allah, iku ahadun esa. Kalau Rasulullah tidak mengajarkan, nggak mungkin ayat ini akan keluar. Banyak dalil-dalil dari Al-Quran tentang legalitas bahwasanya Rasulullah juga mengajarkan dinut tauhid. Khusus dinut tauhid itu mengajarkan tentang ruh, di ruh, supaya ruh ini kembali bisa pada Allah. Simple nggih? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mengapa Allah membekalkan terhadap Muhammad tentang ajaran dinul haq ini? Supaya jenengan iki nanti, jenengan ini maksudnya bukan jasad loh, ruh loh ya, bisa menunaikan wa inna ilaihi rajiun, bisa kembali pada Allah. Iki bagi umat yang sadar akan merespon dan sadar diri. Lah nanti untuk pengajian berikutnya, bagaimana kita bisa merobohkan hijab-hijab atau dinding. Nah nanti ngaji itu ya kudu runtut Pak, kudu runtut. Saya menjelaskan tentang masalah diri kita ini, biar kita mengenal terhadap diri kita nanti. Bapak Ibu, Muhammad bin Abdillah maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dipilih Allah bukan karena status. Mohon maaf, statusnya Rasulullah itu bagaimana? Kalau dibanding dengan Abu Jahal, Abu Lahab, wah, nyun sewu, beliaunya itu lahir dari seorang yatim piatu Pak ya. Beliau lahir, air asinya itu tidak jangkep terhadap ibu kandungnya 2 tahun enggak. Beliau juga lahir dari kalangan keluarga yang miskin Pak, statusnya gak wong sugih, bukan orang terpandang. Tapi mengapa Allah memilih beliau itu dijadikan rujukan umat sekarang bisa sampai pada Allah, manakala harus melewati ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam iki. Temriku sampak-sampak Allah dawuh di dalam surat Al-Imran ayat 31. Ini terkait masalah ajaran Rasulullah ya. Kul, katakan Muhammad, in kuntum, apabila kamu sekalian umat iki tuhibbunallaha, cintamu diterima Allah. Apabila kau pengen betul-betul selamat
dunia dan akhiratnya, umpama bahasa selamat. Apabila bahasa bertemu Allah, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, apabila umatmu ingin bertemu aku, fattabi'uni, suruh mengikuti awakmu. Iki dawuh Allah. Sehingga Rasulullah dawuh, in kuntum, apabila kamu sekalian tuhibbunallaha, bisa bertemu Allah, cintamu diterima Allah, ikuti aku. Iku kata Rasulullah. Mengikuti yang bagaimana? Ikutilah Rasulullah, baik jasad maupun ruhnya, perilaku. Ikutilah syariatnya Rasulullah, juga hakikatnya. Manakala kita hanya mengikuti syariatnya saja, yang dari tabi'inat tabi'in, hakikatnya tidak kita ikuti, mohon maaf, jangan harap Anda bisa bertemu Allah. Demi Allah tidak akan bisa. Walaupun jenengan umur 90 tahun, ben bengi ben awan esok sore sobo masjid nyun sewu, gak iso, tidak bisa. Buktinya saya sampai umur 53 ini, contoh sholat ya sik ketemu gendruwo-gendruwo kang rupa pasar, berupa sawah, berupa istri, berupa anak, berupa macam-macam. Itu sebabnya saya tidak mengikuti, mendidik hatiku dengan ajaran Rasulullah yang bersumber dinul haq ini. Iku persoalannya.